tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siapa di sini yang pernah melihat buku? Saya pernah. Menurut kalian, apakah kupu-kupu sejak lahir langsung menjadi kupu-kupu? Tidak. Kupu-kupu itu berasal dari ulat, habis itu menjadi kepompong, larva, pupa, kepompong, empat tahap, itu metamorfosis sempurna. Ya, baik. Ya, baik. Di sini kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena melalui 4 tahap, yaitu tahap telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video metamorfosis kupu-kupu dan belalang selama 1 menit. Boleh diperhatikan ya anak-anak. Tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai pada saat kupu-kupu dewasa yang sudah siap untuk bertelur mencari tanaman sebagai tempat yang bertelur. Setelah beberapa lama, kupu-kupu akan berubah menjadi ulat atau larva. Selama tahap perkembangan ini, ulat akan menyiapkan nutrisi yang diperlukannya selama tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahap yang paling rumit dan tenang. Karena ulat atau larva akan memakan daun-daun pada tanaman. Tahap selanjutnya, larva akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa lama, kepompong tersebut akan berkembang dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Selain kupu-kupu, ada juga hewan lain yang mengalami metamorfosis. Salah satunya adalah belalang. Tahap metamorfosis belalang dimulai saat belalang dewasa siap untuk bertelur. Kemudian belalang mengeluarkan telurnya. Setelah beberapa saat, telur tersebut akan menetas menjadi nimfa atau sayap. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah nimfa tersebut akan berubah menjadi nimfa yang bersayap. Dan akhirnya belalang tersebut akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Kedua hewan tersebut mengalami metamorfosis. Namun proses metamorfosis pada kupu-kupu berbeda dengan metamorfosis yang terjadi pada belalang. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya. Sementara belalang hanya mengalami perubahan bentuk tersebut pada tahapan tertentu saja. Metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu disebut sebagai metamorfosis sempurna karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya. Sedangkan metamorfosis belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna karena belalang hanya mengalami perubahan bentuk tersebut pada tahapan tertentu saja. Sebagai tugas untuk mengerjakan soal-soal ini dengan jawaban. Nah, dari video tersebut, metamorfosis sempurna pada kupu-kupu mengalami metamorfosis karena melalui 4 tahap perkembangan, yaitu telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa atau imago. Yang pertama itu telur. Telur diletakkan pada daun oleh kupu-kupu betina. Yang kedua, larva atau ulat. Telur menetas menjadi larva atau ulat
larva makan banyak untuk tumbuh besar. Nah, yang ketiga, pupa atau kepompong. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Di dalamnya terjadi perubahan bentuk kuku. Nah, yang terakhir, kuku dewasa atau imago. Kuku-kuku keluar dari kepompong dan menjadi dewasa. Kuku siap berkembang biak. Sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena memiliki fase pupa. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, tahap apakah yang muncul setelah telur pada kuku-kuku? Ada yang bisa jawab? Saya setelah telur menetas, tahap berikutnya adalah larva atau ulat. Ya, benar. Pertanyaan kedua, apakah belalang memiliki fase pupa? Saya jawabannya tidak, karena belalang itu memiliki fase pupa karena mengalami metamorfosis tidak sempurna. Iya, betul sekali. Dan pertanyaan yang terakhir, apa perbedaan utama metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang bisa menjawab? Saya perbedaan utamanya adalah metamorfosis sempurna memiliki fase pupa atau kepompong, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa atau metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap dan metamorfosis tidak sempurna itu memiliki 3 tahap. Iya, betul. Bagus sekali jawabannya, tepat. Kalian sangat hebat. Tepuk tangan untuk teman kita. Baik, jika kalian sudah paham pada mata pembelajaran kita pada hari ini mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, di sini Ibu akan memberikan kalian soal. Nanti kalian kerjakan di rumah dan minggu depan dibawa kembali untuk dikumpulkan ya. Nah, jadi pada pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa itu perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Saya Bu. Nah, Kalau metamorfosis sempurna itu kan menjadi 4 tahap seperti kuku-kuku sama dengan induknya, kuku tidak sama dengan induknya Bu. Kalau misalnya metamorfosis tidak sempurna itu jadi 3 tahap. Kalau yang 3 tahap itu kecilnya sama dengan induknya. iya, betul ya. Nah, di sini akan Ibu kasih simpulan yang lebih tepatnya itu metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang melalui 4 tahap yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya kuku-kuku. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu adalah proses perubahan bentuk hewan yang melalui 3 tahap yaitu telur, nimfa, atau imago tanpa melalui proses fase pupa. Contohnya belalang. Jadi perbedaan utama keduanya terletak pada jumlah tahapan dan adanya fase pupa. Metamorfosis sempurna memiliki fase pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa. Nah, pada hari ini kita telah belajar bahwa setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.